Assalamualaikum sahabat kimia, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat kimia dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang asam basa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray guys. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali zat yang merupakan senyawa asam dan basa. Contohnya lemon dan cairan cuka yang apabila kita cicipi akan terasa asam dan ketika mengenai tangan akan terasa kesat. Itu merupakan contoh dari senyawa asam. Sedangkan daun sirih dan sabun itu merupakan contoh dari senyawa basa yang apabila kita cicipi akan terasa pahit dan ketika mengenai tangan akan terasa licin. Pertanyaannya, mengapa bahan-bahan tersebut termasuk ke dalam sifat asam dan basa? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan larutan asam dan basa? Nah, ternyata asam basa sudah dikenal sejak zaman dulu, di mana istilah asam berasal dari bahasa Latin yaitu acetum yang berarti cuka, sedangkan basa berasal dari bahasa Arab yaitu alkali yang berarti abu. Selanjutnya, ada 3 teori yang menjelaskan definisi asam basa menurut para ahli, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Brewster-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Pertama, teori asam basa Arrhenius. Asam menurut Arrhenius adalah senyawa yang melepaskan ion hidronium atau H3O+ saat dilarutkan dalam air. Contohnya, asam klorida atau HCl yang dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidronium dengan reaksi HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Nah, untuk memudahkan dalam pembahasan, biasanya digunakan H+ sebagai kependekan dari H3O+. Sehingga reaksi dapat ditulis menjadi HCl menghasilkan H+ ditambah Cl-. Nah, berdasarkan teori Arrhenius, yang menyebabkan suatu larutan bersifat asam adalah ion H+-nya. Selanjutnya, jumlah ion H+ dari ionisasi 1 mol asam disebut sebagai valensi asam, sedangkan anion yang dihasilkan disebut anion sisa asam. Untuk HCl, valensi asamnya 1 karena H+-nya bernilai 1 dan anion sisa asamnya yaitu Cl-. Selanjutnya, basa menurut Arrhenius, yaitu senyawa yang melepaskan ion hidroksida atau OH- saat dilarutkan dalam air. Contohnya, NH3. Ketika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH- dengan reaksi NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4+ ditambah OH-. Nah, berdasarkan teori Arrhenius ini, yang menyebabkan suatu larutan bersifat basa adalah ion OH- yang dihasilkan. Jumlah ion OH- dari ionisasi 1 mol basa disebut sebagai valensi basa. Sedangkan kation yang dihasilkan disebut sebagai kation sisa basa. Untuk NH3, valensi basanya yaitu 1 karena OH- yang dihasilkan yaitu 1, sedangkan kation sisa basanya yaitu NH4+. Berdasarkan penjelasan tadi, ternyata teori Arrhenius masih memiliki kelemahan, yaitu pertama, hanya berlaku untuk senyawa yang dilarutkan dalam air saja. Kedua, tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melalui pembentukan ion H+ atau OH-. Nah, kemudian kelemahan ini disempurnakan oleh teori asam basa lainnya. Selanjutnya, teori asam basa Brewster-Lowry. Asam merupakan spesies yang mendonorkan H+ dan basa spesies yang menerima atau akseptor proton. Setelah asam melepas proton, akan membentuk basa konjugasi, dan setelah basa menerima proton, akan membentuk asam konjugasi. Istilah ini disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Selanjutnya, teori asam basa Lewis. Teori ini melibatkan penyerahan dan penerimaan pasangan elektron bebas. Pengertian asam di sini, suatu molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa, suatu molekul atau ion yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebasnya.
Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa asam dan basa memiliki peranan penting dalam hidup kita. Contohnya, proses pencernaan makanan di dalam lambung yang dibantu oleh adanya asam klorida atau HCl. Contoh senyawa ini termasuk contoh asam. Jika kalian mempunyai MAH dan asam lambung meningkat, pasti rasanya sakit, bukan? Nah, untuk menetralkannya digunakan suatu basa yaitu obat MAH yang mengandung magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali. Nah, senyawa ini merupakan senyawa basa. Selanjutnya, muncul pertanyaan, bagaimana cara kita mengenali zat asam dan basa? Apakah harus kita cicipi atau kita pegang? Nah, untuk mengenali sifat zat asam dan basa, kita tidak boleh sembarangan mencicipi atau memegangnya, karena akan sangat berbahaya. Sebagai contoh, senyawa NaOH atau natrium hidroksida, yang ketika kita pegang, tangan kita akan terasa gatal dan menyebabkan iritasi. Nah, adapun cara yang tepat untuk mengidentifikasi atau mengenali suatu zat asam dan basa ialah pertama, dengan menggunakan indikator asam basa. Yang kedua, dengan menggunakan alat pH meter. Nah, untuk indikator asam basa terdapat jenis-jenisnya. Pertama, kertas lakmus. Kedua, indikator universal. Ketiga, indikator alami. Nah, selanjutnya untuk kertas lakmus. Cara menggunakannya juga mudah, yaitu dengan cara mencelupkan kertas lakmus ke dalam larutan uji, kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Untuk larutan asam, dia akan memerahkan kertas lakmus biru, sedangkan untuk larutan basa, dia akan membirukan kertas lakmus merah. Selanjutnya, untuk indikator universal, dia terbagi menjadi dua, yaitu ada kertas strip dan ada indikator larutan. Nah, untuk indikator alami, biasanya berasal dari tumbuhan, yaitu contohnya seperti bunga kembang sepatu, kol ungu, dan lain sebagainya. Nah, untuk indikator alami ini tidak bisa langsung digunakan karena harus diekstrak terlebih dahulu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan praktikum dengan cara demonstrasi dengan menggunakan salah satu indikator yang ada. Nah, kita akan menggunakan indikator kertas lakmus. Hai sahabat kimia, apa kabar? Baiklah, di sini kita akan melakukan demonstrasi dengan cara praktikum, yaitu dengan menggunakan indikator yang ada, salah satunya kertas lakmus. Nah, sahabat kimia, di sini nih sudah ada larutan, yaitu larutan A, B, dan C. Tetapi kita belum mengetahui nih, larutan mana yang termasuk larutan asam, basa, ataupun netral. Untuk itu, untuk mengetahuinya, mari kita ujikan dengan menggunakan kertas lakmus. Let's go! Nah, sebelum kita memulai praktikum di dalam labor, kita harus mempersiapkan hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Seperti, kita harus mengenakan jas lab, kacamata, masker, dan sepatu. Kemudian kita harus menyediakan alat dan bahannya, yaitu kertas lakmus dan larutannya. Setelah itu kita bisa melakukan praktikum. Adapun caranya yaitu kita mempersiapkan kertas lakmus merah dan biru, kemudian kita celupkan ke dalam larutan A, B, dan C. Setelah itu tunggu beberapa saat dan amati warna yang terjadi. Nah, ternyata didapatlah larutan A yaitu dia termasuk asam, larutan B yaitu larutan basa, dan larutan C netral. Nah, dari sini ada sahabat kimia yang masih bingung tidak? Kenapa larutan A termasuk asam? Kenapa larutan B termasuk basa? Dan kenapa larutan C termasuk netral? Jadi di video sebelumnya telah dijelaskan bahwa suatu larutan yang mengandung asam akan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Sedangkan suatu larutan yang mengandung basa akan mengubah lakmus merah menjadi biru. Sedangkan larutan netral akan tidak berubah warna dan tetap pada warnanya masing-masing. Nah, begitulah kenapa didapatkan larutan A asam, larutan B basa, dan larutan C netral. Dan juga asam pH-nya kecil dari 7, basa pH-nya besar dari 7, netral pH-nya sama dengan 7. Baiklah, sampai sini paham ya sahabat kimia? Terima kasih. Lain kali kita akan melakukan praktikum lagi. Dadah! Nah, selanjutnya untuk alat pH meter. Cara penggunaannya juga sudah otomatis, yaitu dengan mencelupkan alat ke dalam larutan uji, kemudian dilihat nilai pH yang tertera di layar. Nah, selanjutnya menentukan pH asam.
berdasarkan jumlah ion H+ yang dihasilkan, asam terbagi menjadi asam kuat dan asam lemah. Adapun yang dimaksud dengan asam kuat ialah larutan yang terion sempurna dalam air dan derajat ionisasinya sama dengan 1. Sedangkan asam lemah yaitu larutan yang terion sebagian dalam air dan derajat ionisasinya besar dari 0 dan kecil dari 1. Nah, untuk kekuatan asam ini dinyatakan dalam derajat ionisasi. Adapun rumus untuk menghitung pH asam kuat yaitu H+ sama dengan molaritas asam atau Ma dikali valensi asam. Nah, valensi asam yaitu jumlah ion H+ yang dihasilkan ketika larut dalam air. Nah, untuk mencari molaritas, terdapat beberapa rumus yang dapat disesuaikan dengan apa yang diketahui di soal. Kemudian, terdapat juga rumus untuk menghitung pH asam lemah, yang mana terdiri dari beberapa rumus yang rumusnya dapat disesuaikan dengan apa yang diketahui di soal. Selanjutnya, menentukan pH basa. Berdasarkan jumlah ion OH- yang dihasilkan, basa terbagi menjadi 2, yaitu basa kuat dan basa lemah. Adapun yang dimaksud dengan basa kuat yaitu larutan yang terion sempurna dalam air dan derajat ionisasinya sama dengan 1. Sedangkan basa lemah yaitu larutan yang terion sebagian dalam air dan derajat ionisasinya besar dari 0 dan kecil dari 1. Nah, kekuatan basa ini dinyatakan dalam derajat ionisasi. Nah, selanjutnya rumus untuk menghitung pH basa kuat yaitu OH- sama dengan molaritas basa atau Mb dikali valensi basa. Nah, setelah dapat nilai OH-nya, kita cari nilai pOH dengan rumus pOH sama dengan min log OH-. Nah, setelah dapat nilai pOH-nya, kita cari nilai pH-nya dengan rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH. Nah, begitulah cara mencari rumus untuk pH basa kuat. Untuk penjelasan dari rumus dapat dilihat di keterangan. Nah, kemudian rumus untuk menghitung pH basa lemah, yaitu terdapat beberapa rumus yang mana dapat disesuaikan dengan apa yang diketahui di soal. Nah, selanjutnya terdapat contoh soal untuk menentukan indikator asam basa dan perhitungan pH. Soal pertama, terdapat pengujian larutan dengan kertas lakmus yang perolehan datanya berdasarkan pada tabel. Nah, yang ditanyakan ialah larutan yang bersifat asam adalah. Untuk penjelasannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sifat asam dan basa tersebut. Nah, untuk sifat asam dia akan memerahkan kertas lakmus, dan untuk sifat basa dia akan membirukan kertas lakmus. Setelah kita analisis dari soal, maka option yang tepat yaitu B, yaitu larutan A dan C. Kemudian, contoh soal selanjutnya ialah pengujian sifat larutan asam atau basa dapat menggunakan bahan alam sekitar sebagai pengganti kertas lakmus. Nah, pada soal, bahan alam yang digunakan adalah bunga kembang sepatu, tomat, kol ungu, dan daun pandan. Nah, yang ditanyakan adalah bahan indikator mana yang seharusnya dipilih untuk menguji bahan-bahan lain yang mempunyai sifat asam dan basa yang belum diketahui. Nah, jadi untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan indikator asam basa. Jadi, indikator asam dan basa adalah suatu zat yang dapat memberikan warna yang berbeda pada kondisi asam ataupun basa. Nah, setelah kita analisis atau kita lihat dari tabel, yang dapat memberikan warna yang berbeda pada kondisi asam dan basa adalah bahan alam, kembang sepatu, dan kol ungu. Jadi, option yang tepat yaitu B. Nah, contoh soal selanjutnya yaitu diketahui volume metilamina sebanyak 25 mili dengan molaritas basa 0,04 molar atau 4 dikali 10 pangkat min 2 molar. Nilai Kb-nya ialah 4 dikali 10 pangkat min 4. Yang ditanya yaitu pH dari metilamina sebelum dititrasi adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui sifat senyawa yang ditanyakan.
Nah, pada soal ini sifat senyawanya yaitu basa lemah karena memiliki sifat KB. Berarti untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumusan basa lemah. Rumusnya yaitu OH- sama dengan akar KB dikali molaritas basa. Nilai dari KB yaitu 4 dikali 10 pangkat min 4. Nilai MB yaitu atau molaritas basanya 4 dikali 10 pangkat min 2. 4 dikali 4 sama dengan 16. 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 2. Karena dia perkalian kita jumlahkan jadi 10 pangkat min 6. Nah, akar dari 16 yaitu 4. 10 pangkat min 6 karena dia akar sama dengan 6 dibagi 2. Jadi untuk OH-nya yaitu 4 dikali 10 pangkat min 3. Karena dia OH- tidak bisa langsung diubah menjadi pH, kita ubah terlebih dahulu menjadi POH yaitu 3 min log 4. Nah, setelah dapat POH, kita ubah menjadi pH dengan rumus pH sama dengan 14 dikurang POH. 14 merupakan ketentuan, 14 dikurang nilai POH 3 min log 4. 14 dikurang 3 sama dengan 11, min ketemu min jadi plus, ditambah log 4. Nah, log 4 ini yaitu 2 pangkat 2, berarti kita ubah menjadi 11 ditambah 2 log 2. Jadi opsi yang benar yaitu C. Nah, setelah sahabat kimia mendengarkan penjelasan beserta contoh soal dan jawaban mengenai asam basa tadi, sekarang, dapatkah Ananda menyebutkan dan membedakan apa yang dimaksud dengan asam dan apa yang dimaksud dengan basa? Selanjutnya, setelah Ananda dapat membedakan yang dimaksud dengan asam dan basa, maka untuk lebih memperluas dan memperdalam wawasan tentang materi asam basa ini, silakan Ananda mengerjakan contoh soal-soal berikut. Sekian, dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.